everyone, welcome to my channel. Sebelumnya perkenalkan, namaku Dena Fadila. Aku adalah ibu rumah tangga sekaligus ibu dari 2 orang anak. Jadi ini adalah video pertama aku di channel ini. Untuk teman-teman yang kebetulan nonton video ini, aku ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Please bantu aku untuk mengembangkan channel ini dengan klik subscribe dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya ya. Terima kasih banyak. Nah guys, jadi untuk video pertamaku ini sekaligus sebagai pengenalan karakter channel ini, aku mau kasih nama konten video ini dengan sebutan sesi ngoda. Kan pasti baru dengar kan? Ngoda atau ngoceh berfaedah. Jadi ya memang salah satu hobiku itu ngoceh ya guys. Ya walaupun di sini ngocehnya bukan ngoceh yang asal-asalan gitulah, kita tetap harus ngoceh yang berbobot, yang mudah-mudahan nanti di ocehanku itu ada hikmah, ilmu atau manfaat yang bisa kalian petik atau apapun lah. Jadi langsung aja ya ke topik pertamaku yang ingin aku ocehkan pada kesempatan kali ini, yaitu berkaitan dengan kejadian kasus penusukan Syekh Ali Jaber beberapa waktu yang lalu. Tapi yang mau aku bahas di sini sama sekali bukan tentang kasus penusukannya ya guys, sama sekali bukan. Jadi kalian harus notice juga. Aku di sini ingin bahas tentang dampak atau reaksi dari kejadian itu, bukan tentang penusukannya. Jadi aku nggak mau nanti pembahasanku di sini disalahartikan ke isu sara, politik, fitnah, berita hoax atau lain-lainnya. Aku menghindari banget hal itu. Karena apa? Karena itu sama sekali bukan kapasitasku untuk mengomentari, karena aku sendiri belum tahu faktanya seperti apa, kejadiannya bagaimana, alasan persisnya seperti apa. Pokoknya mengenai kejadian itu sama sekali bukan kapasitas kita untuk berasumsi. Bahkan untuk menyaksikan kejadiannya sendiri aku udah ngerasa ngeri sendiri gitu loh guys. Yang jelas aku di sini amat sangat berempati pada Syekh Ali Jaber. Mudah-mudahan beliau cepat recovery-nya, dan semoga dengan kejadian ini kedepannya penjagaan untuk para public figure yang sedang mengadakan kegiatan umum siapapun itu bisa lebih diperketat. Jadi yang mau aku bahas di sini itu adalah reaksi dan komentar orang-orang yang aku lihat di berbagai platform media sosial, yang mana yang komentarnya itu mereka tuh asbun banget guys. Jadi asbunnya. Jadi nggak tahu juga ya alasannya itu karena kebetulan korbannya itu adalah seorang ulama, atau memang komentar mereka itu didasari prasangka buruk terhadap pandangan politik tertentu. Ya seperti yang kita tahu lah sebelumnya, kalau kejadian kayak gini tuh bisa berdampak sangat sensitif untuk masyarakat kita. Yang jelas menurutku komentar-komentar orang-orang ini tuh sama sekali gak berdasar ya guys, ngawur banget. Entah benar atau tidaknya si pelaku ini benar-benar seperti yang diberitakan atau tidak, tapi apa yang mereka komentarkan tentang mental illness itu benar-benar ngawur. Jadi itulah yang menggelitik untuk aku ingin komentar. Nah, jadi berawal dari pengakuan si orang tua pelaku yang mengatakan bahwa anaknya ini mengidap gangguan jiwa, maka orang-orang langsung berasumsi bahwa si korban ini hanya pura-pura gila atau pengakuan keluarganya itu bohong. Disinilah hal yang ingin sangat aku komentari, rasanya pengen aku luruskan gitu ya, walaupun aku nggak ada basic sama sekali pendidikan psikologi, psikiater atau apapun, tapi di sini aku berkomentar sesuai dengan pengetahuan yang aku miliki tentang mental illness. Jadi yang pertama ini adalah tuduhan pura-pura gila. Nah, apakah menurut netizen yang cerdas ini seseorang bisa semudah itu terlepas dari jeratan hukum hanya dengan berpura-pura gila? Para psikolog, psikiater, ahli kejiwaan menangis melihat kenyataan ini guys.
walaupun walaupun bisa jadi kenyataannya si pelaku ini memang hanya pura-pura gila atau keluarga si pelaku ini berbohong, tapi tetap saja si pelaku ini nggak bisa semudah itu lepas dari jeratan hukum. Karena apa? Karena aku pikir ya nggak mungkin lah polisi, detektif, jaksa, mereka itu bukan orang-orang bodoh ya guys, yang bisa segampang itu dimanipulasi oleh terdakwa. Jadi memang nanti ada proses penyelidikan, ada banyak ahli-ahli bidang ilmu yang dilibatkan untuk menentukan apakah si pelaku ini hanya pura-pura gila atau memang dia ini adalah orang dengan gangguan jiwa. Ada pakar ekspresi wajah, pakar gestur, dan masih banyak bidang-bidang ilmu lain yang mempelajari tentang kejiwaan seseorang, bukan hanya psikologi atau psikiater yang kita tahu ya. Jadi salah banget kalau masyarakat berpikir bahwa dengan pura-pura gila lantas dia akan semudah itu terlepas dari jeratan hukum. Aku rasa itu bohong banget ya. Selanjutnya, fakta yang lebih membuat aku gemas adalah orang-orang ini menuduh si pelaku pura-pura gila hanya karena penampilan luar, hanya karena visualitas. Nggak tahu ya kalau orang-orang ini tuh sebegitu awamnya pada mental illness sampai mereka bahkan nggak tahu kalau kalau gila itu bukan hanya orang-orang di pinggir jalan yang kumau, yang kotor, yang dekil, yang nggak bisa ngurus dirinya sendiri, yang teriak-teriak, yang lupa ingatan dan lain sebagainya. Jadi aku juga melihat kenyataan ini aku baru sadar, oh ternyata orang-orang Indonesia kebanyakan masih berpikir seperti itu. Itu benar-benar sangat-sangat disayangkan. Hah, gila kok makan bakso? Hah, gila kok main FB? Hah, gila kok ganteng? Hah, gila kok selfie? Oh my god, aku benar-benar speechless ya guys, speechless banget kalau orang bisa berpikir ODGJ atau gangguan mental itu hanya yang mereka sebut dengan gila. Sekali lagi, aku di sini bukan mau bahas tentang si pelakunya atau kejadiannya, tapi aku lebih ingin mengomentari kenapa masyarakat bisa berpikir sedangkal itu tentang mental illness. Jadi yang aku ingin bahas itu tentang komentar mereka loh, tentang penilaian mereka, pemahaman mereka terhadap mental illness. Jadi juga nggak tahu. Aku ditanya apakah pelaku ini benar-benar ODGJ atau hanya pura-pura, jawabannya adalah aku nggak tahu juga, karena memang masih penyelidikan, butuh penyelidikan panjang, dan itu bukan kapasitasku. Jadi kita nggak perlu berasumtif apakah dia itu hanya pura-pura gila atau memang dia itu disuruh orang atau apapun lah ya. Rasanya nggak perlu berasumsi sejauh itu. Yang sangat aku sesalkan di sini pemahaman masyarakat Indonesia yang sangat rendah terhadap mental illness. Yang mana kalau di luar negeri sendiri mereka gencar sekali mengkampanyekan tentang mental health awareness melalui film-film. Contohnya, bahkan aku pernah nonton film jadul banget tahun 1960. Di situ mamaku aja belum lahir ya guys. Film ini booming banget, judulnya Psycho. Filmnya itu masih hitam putih, ya pokoknya benar-benar film jadul. Nah di film itu mereka tuh benar-benar menggambarkan tentang orang dengan gangguan mental, dengan gangguan jiwa, itu berpuluh-puluh tahun yang lalu loh. Jadi mereka mengkampanyekan juga lewat film agar kita tuh sadar betul tentang mental health atau mental illness ini. Coba kalian amati beberapa foto-foto ini ya. Nah, jadi itu mereka itu adalah foto orang-orang besar, public figure, yang mereka itu memutuskan mengakhiri hidupnya sendiri karena gila, karena mereka sakit, depresi akut dan berbagai gangguan mental. Nah, apakah menurut kalian orang-orang tersebut terlihat bermasalah? Banyak enggak ya. Dari luar mereka nampak sangat normal,
mereka nampak bahagia, mereka nggak kelihatan bermasalah sama sekali. Jadi sama aja seperti kita, bahkan mereka juga berprestasi. Mereka bisa berbicara dengan baik di depan umum, tapi siapa yang nyangka kalau ternyata jiwa mereka itu sakit. Rasanya salah banget kalau kalian kira kalian bisa menilai seseorang punya mental illness atau tidak hanya dari penampilan luar aja. Orang-orang seperti psikiater, psikolog aja, mereka butuh pemeriksaan yang mendalam biar mereka bisa mendiagnosa apakah orang menderita mental illness atau tidak. Apalagi kita yang orang awam, apakah menurut anda sekalian Anda bisa menilai apakah saya ini punya mental illness atau tidak? Sama sekali tidak bisa dinilai dari luar. Aku lihat salah satu komentar juga seperti, hah, orang gila kok main FB. Oh my god. Coba kalian search di platform Facebook kalian, komunitas peduli skizofrenia Indonesia atau disebut KPSI. Nah, di KPSI ini para membernya, jika mereka bukan caregiver itu adalah orang yang mengurus orang sakit, yang mendampingi orang sakit. Nah, mereka ini adalah orang-orang dengan gangguan jiwa itu, dengan gangguan-gangguan mental itu. Bahkan orang skizofrenia pun, skizofrenia itu termasuk penyakit mental yang paling kronis, biasa bisa disebut juga dengan kanker jiwa, karena dia ini memang penyakit yang hampir tidak bisa disembuhkan. Nah, orang-orang dengan skizofrenia ini pun mereka bisa aktif bermain Facebook. Jangan untuk bermain Facebook, bahkan mereka bisa hidup normal, mereka bisa bergabung, mereka bisa berkomunikasi, berinteraksi sosial, mereka bisa menyamarkan kondisi mental mereka sendiri dari orang lain. Aku sendiri bergabung di komunitas itu sudah sejak 3 tahun yang lalu, semenjak saudara sepupuku penderita skizofrenia. Menyaksikan sendiri ya, penderita skizofrenia ini, sepupuku ini, jika sedang tidak dalam episode itu dalam istilah psikologi itu semacam fase kambuh. Jadi fase kambuh ini bisa berupa delusi, ataksia, histeria. Jadi kalau mereka nggak dalam episode, mereka bisa hidup sangat normal, mereka nampak normal, sangat normal seperti manusia sehat, seperti orang-orang pada umumnya, tanpa alasan yang jelas, tanpa penyebab yang pasti. Mereka bisa kambuh sewaktu-waktu, mereka bisa kehilangan diri mereka sendiri, mereka kehilangan kendali, kehilangan kontrol diri mereka sendiri. Mereka bahkan gak sadar saat menyakiti diri mereka sendiri dan menyakiti orang lain, termasuk orang-orang yang mereka sayangi. Nah, ada lagi komentar semacam, orang gila bisa milih-milih nusuk orang. Justru yang aku tahu, penderita gangguan jiwa itu mempunyai semacam sindrom manik. Jadi mereka itu melakukan sesuatu untuk menarik perhatian orang banyak. Mereka ingin jadi pusat perhatian. Mereka melakukan hal-hal agar mereka dilihat. Nah, itu yang aku pelajari sih, yang ingin aku tekankan di sini. Ayolah guys, sekarang kan teknologi udah canggih, kita bisa cari pengetahuan dari mana aja, dari artikel, dari buku, dari YouTube, dari narasumber, bahkan dari film-film. Kalian bisa dapetin wawasan tentang mental illness. Walaupun kita nggak harus menguasai istilah ilmu psikologi, tapi minimal kita tahu sedikit tentang penyakit kejiwaan ini. Karena penyakit kejiwaan kayak gini juga sama aja kayak penyakit pilek, sariawan, yang bisa menyerang kita kapan aja, siapa aja bisa diserang tanpa penyebab yang jelas. Pokoknya aku harap kalian jangan apatis dan jangan tutup mata hanya karena kalian dan keluarga kalian baik-baik aja. Minimal dengan mengetahui mental illness, kita bisa merubah pandangan kita pada orang lain. Dalam menghakimi orang lain, kita nggak mudah berasumsi, kita nggak mudah menilai, menghakimi orang lain kalau orang lain itu jahat. Minimal kita memaklumi mereka, minimal kita memahami mereka.
aku juga pernah nih nulis di platform Facebook sebuah tulisan berjudul Terbunuh Skizofrenia. Di situ aku menulis kisah nyata dari sepupuku yang mengidap skizofrenia. Kalau kalian punya waktu atau kalian tertarik ingin membaca, kalian bisa cari ya di Facebook. Mungkin tulisan itu bisa memberi kalian sedikit wawasan tentang mental illness, walaupun yang ya di situ yang aku bahas hanya skizofrenia aja ya. Nah, aku rasa cukup segitu dulu ya untuk bacaanku hari ini. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kalian petik, atau ada yang bisa kalian catat, atau memberi kalian inspirasi untuk lebih belajar lagi, lebih mencari wawasan lagi tentang mental illness. Oke guys, see you. Thanks for watching.